Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Kali ini kita akan mencoba menggunakan aplikasi Crocodile Chemistry untuk mempelajari bagaimana laju reaksi itu dipengaruhi oleh konsentrasi. Sebenarnya, bisa kita juga praktekkan secara langsung dengan menggunakan bahan sekitar. Kita sediakan alat dan bahannya ya. Misalnya dengan menggunakan botol, kita masukkan cairan pembersih porselin, itu kan mengandung HCl tuh ya, sekitar 17%, lumayan lah ya. Kemudian kita butuh lagi batu kapur yang nanti akan kita masukkan ke dalam botol. Tentang konsentrasi ya kita memang tidak bisa melakukan secara teliti karena konsentrasi HCl di dalam pembersih lantai tadi hanya segitu. Nah, untuk membedakan antara konsentrasi ya kita encerkan saja. Misalnya diencerkan dengan variasi tambahan air yang berbeda-beda. Kemudian kita juga perlu balon. Nah, balon ini cari saja yang cukup elastis ya, jangan terlalu keras agar nanti ketika kita hubungkan yang seperti pada visual gambar ini kita bisa dapati gas yang dihasilkan itu bisa membuat volume balon itu mengembang. Nah, beda dengan yang ada di sini karena sifatnya hanya simulasi, namun tetap bisa kita gunakan untuk mempelajari pengaruh dari konsentrasi terhadap laju reaksi. Baik, kita mulai dengan menggunakan Crocodile Chemistry. Oh ya, Crocodile Chemistry ini kalau mau mendownload, silakan saja diakses pada tautan s.id/bajul, B-A-J-U-L ya. Di sini kita sudah melihat ada beberapa alat. Alat yang dimaksud ini adalah tabung reaksi, ada 3 biji dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Nah, ketiga tabung ini ternyata sudah di dalamnya, ini sudah mengandung kalsium karbonat. Kalsium karbonat itu sama dengan kapur ya, kalau memang di dalam kehidupan sehari-hari kita sulit mendapati kalsium karbonat, kita pakai itu, atau pakai yang lain lah ya. Konsentrasinya di dalam ini ada konsentrasi asam. Konsentrasi asamnya dibuat berbeda-beda seperti yang tampil di layar ini, tertampil di layar. Kalau kita iseng kita klik sini isinya apa begitu. Nah, ini visual atom 3D-nya tampak seperti ini. Di Crocodile Chemistry beberapa memang ada animasi, beberapa juga tidak. Semua tergantung ketersediaan dan penambahan dalam aplikasi ini. Kita lanjutkan ya. Langkah berikutnya kita klik ini. Di sini ada pertanyaan nih, manakah konsentrasi asam yang akan bereaksi paling cepat di antara ketiga tabung reaksi ini? Nah, kalau sudah tahu teorinya, tentu jawabannya dengan cepat kita pilih. Tetapi kalau belum tahu, untuk mendapatkan kesimpulannya, kita bisa lanjutkan simulasi ini. Oke, yang pertama, seret balon hijau dan tautkan ke tabung reaksi yang kita pikir dia akan bereaksi paling cepat. Nah, di sini kan konsentrasi berbeda kan? Nah, misalnya saja ini kita tautkan. Cara mentautkannya adalah kita seret, kemudian paskan, ini ada part. Jadi yang kotak di balon kita hubungkan dengan ujung selang. Jadi ini sebenarnya selang. Ini kan kalau kita lihat ada sumbat, dikasihin pipa apa saja ya, pipa kaca misalnya, kemudian dihubungkan ke selang. Seperti ini. Ya tentu saja prakteknya ya kita harus secepatnya melakukan penutupan sebelum dihubungkan ke ini. Atau paling tidak kita siapkan balon di ujung dari selang lebih dahulu, baru nanti kita tutupkan sesaat setelah kita mencampurkan kedua bahan. Oke, kita lanjutin ya. Ini sudah kita pasang. Langkah berikutnya adalah memilih balon merah yang kemudian kita tautkan. Kira-kira mana dia akan berlangsung paling lambat. Kita pilih saja ini, kemudian kita tautkan. Ini perhatikan ujungnya, dia akan gabung begitu. Sudah beres. Kemudian yang terakhir tentu saja ini ke sebelah sini. Sekarang setelah ini selesai, kita bisa menekan tombol pause. Tombol pause itu ada di sebelah kanan ini ya. Ini kita klik, maka akan terjadi reaksi kimia. Anggaplah ini sebelumnya, sebelum dipasang ini reaksinya tidak terjadi misalnya. Namanya juga simulasi, ya kan? Kita klik ini dan kita lihat prosesnya. Kita klik, nah kita lihat ternyata balon mengalami pengembangan. Ini kalau kita lihat di dalamnya, ini reaksi yang terjadi apa gitu ya. Nah, ini seandainya yang kita lihat itu seperti ini.
Ternyata ada air, ada kalsium ion, ada karbonat ion gitu ya. Nah, kalau ini berlangsung terlalu lama, kita tidak sabar untuk menunggu, kita bisa langsung mempercepat prosesnya. Ini sudah mulai tampak ada perbedaan gitu ya. Dengan waktu yang sama, ternyata balon hijau meledak lebih dahulu, berarti kan dia lebih cepat hasil reaksinya terbentuk atau reaksinya berlangsung lebih cepat. Kemudian yang berikutnya, oh ya kalau bisa mau mempercepat biasanya ada tombol itu ya, speed up gitu yang di atas dari Crackodile Chemistry. Kalau tidak ya udah biarin saja menunggu melihat seperti ini. Sampai suatu ketika balon yang terakhir ini pun akan meletus. Jadi urut-urutannya seperti itu. Nah, jadi kita sudah dapat kesimpulan nih dengan cara seperti ini kita bisa melihat simulasi bahwa konsentrasi itu mempengaruhi laju reaksi. Reaksi akan berjalan semakin cepat kalau konsentrasinya tinggi dan lambat kalau konsentrasinya lebih rendah. Dengan bahan yang sama itu, tetapi konsentrasinya berbeda-beda, ternyata kecepatan balon tertiup itu ada pada konsentrasi yang lebih tinggi, maka dia akan lebih cepat meledak. Semakin cepat meledak berarti reaksinya semakin cepat. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Selamat mencoba bersimulasi dengan menggunakan aplikasi ini atau menggunakan bahan yang ada di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.